Shalom mudah-mudinya Tuhan Yesus, apa kabar? Luar biasa, amin. Kembali kita untuk datang memuji memuliakan Tuhan di tempat ini, dimanapun teman-teman berada, kita bersama-sama menaikkan pujian kita, memuji bahwasannya Tuhan Yesus yang layak disembah dan dimuliakan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini Bapa. Sebab Engkau luar biasa menyertai kami Tuhan. Kami ada hingga pada saat hari ini Bapa. Itu semua Bapa bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah lewat puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, Engkau dapat kami senangkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup. Haleluya Yesus.
kasih-Mu Tuhan. Kami mau nikmati kasih-Mu, kami mau menikmati kasih-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Syukur-syukur bagi-Mu, sebab Kau Allah yang layak diagungkan. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau ajaib. Hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan. Yesus, glory, glory, glory bagi-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Oh, mulia nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Yesus, kami agungkan, kami sembah nama-Mu, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau mulia Yesus. Engkau mulia Tuhan, sebab Engkau kekuatan kami, sebab Engkau perlindungan kami, sebab Engkau kota benteng kami. Haleluya, haleluya. Kami serahkan hidup kami Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu, tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau peluk kami Tuhan, Engkau peluk kami Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus.
Salam, selamat pagi anak-anak muda yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun berada yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saya mengucapkan shalom, Tuhan memberkati. Hari ini adalah tema kita, adalah jagalah kekudusan. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, anak-anak muda, Tuhan mengingatkan kembali supaya kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Supaya kita bisa menjaga kekudusan. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa hidup kudus. Mari bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Supaya kita bisa menguasai firman Tuhan pada waktu kebodohanmu. Waktu kapan? Waktu kita tidak hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, roh penurut tapi daging lemah. Tetapi Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Anak-anak muda yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita mengerti panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan supaya kita hidup kudus, sama seperti Dia kudus adanya. Amin, anak-anak muda. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Pertama, di dalam kita menjaga kekudusan, ya apa yang harus kita lakukan? Hiduplah dalam ketaatan. Ketaatan kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada kebodohanmu. Kalau kita tidak hidup di dalam roh Allah, maka kita selalu dituruti oleh keinginan daging kita. Sehingga kita tidak bisa menguasai kehidupan kita. Sehingga kita menjadi bodoh. Artinya bodoh apa? Tidak hidup di dalam firman Tuhan. Anak-anak muda, di akhir zaman ini, janganlah kita serupa dengan dunia, supaya kita berkenan di dalam Tuhan. Mari bangun persekutuan dengan Tuhan. Mari bangun mezbah, supaya kita tetap hidup kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata supaya kita kudus sebab Dia kudus adanya. Mari kita angkat lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Haleluya. Biarlah kita lebih dalam bersama dengan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus,
sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Kuduskan kami Tuhan, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Yes, kudus Tuhan. Haleluya. Kuduskan kami Tuhan. Yang kedua, tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14 firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berarti kita harus berdamai kepada semua orang supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita membenci saudara kita tidak bisa mengampuni, maka kita bukanlah orang yang bisa hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Maksudnya bagaimana melihat Tuhan? Melihat karya Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin anak-anak muda. Biarlah anak-anak muda di tempat ini hidup kudus di hadapan Tuhan. Berdamai kepada semua orang. Jadilah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jaga pergaulan. Kalau kita mau hidup benar, hidup kudus, kita harus menjaga pergaulan kita. Sebab sama siapa kita berteman, seperti itulah kita. Di akhir-akhir zaman ini, banyak orang yang cemar semakin cemar. Yang kudus semakin kudus. Mari saya menghimbau anak-anak muda di tempat ini. Bahkan yang mendengar, hidup kuduslah di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Biasa kita memuji menyembah Tuhan. Biasa kita berdoa. Tapi kalau kita kerap bergaul dengan orang-orang yang berbohong, yang berfitnah, maka otomatis kita akan menjadi pembohong, pemfitnah. Salah satu contohnya bagaimana pergaulan yang tidak baik. Simson. Mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim 16. Pada satu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya lah di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Bagaimana Simson bisa terpikat, tertarik dengan wanita sundal? Karena Simson tidak memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Simson masih dikuasai oleh daging, tidak dikuasai oleh roh. Roh penurut tapi daging lemah. Inilah yang ada di dalam kehidupan Simson. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek, yaitu namanya Delilah. Anak-anak muda, mari jagalah kekudusan. Belajar daripada Simson. Kalau tidak hidup di dalam firman Tuhan, maka sulit untuk menjaga kekudusan. Pertama-tama, mata kita bisa membuat kita jadi najis. Membuat kita jatuh kepada dosa. Pikiran kita. Ingat firman Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Karena yang di bumi hanyalah sementara. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Mari jaga pergaulan, tetap hidup di dalam firman Tuhan. Maka roh Tuhan akan menuntun kita tetap di dalam kekudusan. Anak-anak muda, kalau engkau ingin melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di masa mudamu, pertama, hidup dalam ketaatan. Taat akan firman Tuhan. Ketaatan akan mendatangkan berkat. Ketidaktaatan akan mendatangkan kutuk. Yang kedua, harus menjaga tetap kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, engkau tidak akan bisa melihat Tuhan. Melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang ketiga, jagalah pergaulanmu. Di akhir zaman ini, di masa-masa yang sukar, bagaimana supaya kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita bisa menjaga kekudusan. Bangun mezbah. Seperti nyanyian, masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Hampiri Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Maka kita akan dituntun kepada kekudusan. Kepada yang kekudusan. Sehingga kita boleh menjadi berkat. Anak-anak muda yang ada di tempat ini. Engkau bangkit menjadi berkat. Di dalam engkau menjaga kekudusan. Sehingga terang Kristus memancar melalui kehidupanmu. Ini yang bisa saya bagikan di dalam saat teduh pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak muda. Engkau adalah laskar-laskar Kristus yang dipersiapkan untuk menjangkau jiwa-jiwa anak-anak muda bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kalau kami sudah membangun mezbah pada pagi hari ini, firman sudah hamba sampaikan Tuhan, supaya kami anak-anak muda menjaga kekudusan. Biarlah roh-Mu yang memampukan kami anak-anak muda Tuhan, supaya hidup di dalam ketaatan kebenaran firman-Mu. Dan kami tetap menjaga kekudusan kami, supaya kami bisa melihat Engkau dalam hidup kami. Dan menjaga pergaulan kami, supaya pergaulan kami pergaulan yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak muda kami yang ada di tempat ini, dimanapun mereka berada mendengarkan siaran ini. Engkau yang memberkati di dalam studi mereka, perkuliahan mereka, sekolah mereka. Bahkan memberkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau menjagai dengan kekudusan yang daripada Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Yang memberkati kami, yang membawa kami kepada kekudusan. Ke dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam. Sehingga kami tetap di dalam kekudusan-Mu. Menjadi berkat bagi anak-anak muda. Deli tua sekitarnya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapa, Engkau dalam kuasa-Mu Tuhan. Di dalam kuasa-Mu Tuhan. Anak-anak muda kami mampu untuk menjaga kekudusan. Sebab Engkau kudus adanya. Terpujilah nama-Mu, Allah yang luar biasa, yang memberkati anak-anak muda kami. Jadilah mereka Daniel di akhir zaman, yang tidak hidup dalam kenajisan, tapi hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya apa ya. Anak-anak muda kekasih-kekasih Tuhan, yang sudah mendengar firman Tuhan, mari arahkan hati dan tanganmu ke surga. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat, memberkati anak-anak muda kami. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya yang diberkati bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom.